Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Dua nelayan di Samboja, Kutai Kartanegara hilang kontak saat mencari ikan. Demi bisa mendapatkan bantuan dari anggota dewan, karyawan perusahaan tambang batubara berdemonstrasi di pintu masuk gedung DPRD Kaltim. Pasokan hewan kurban di Kabupaten Berau melimpah. Pekerja tambang di Kutai Kartanegara ini Rabu siang berdemonstrasi di pintu masuk gedung DPRD Kaltim. Tujuan mereka yakni mengadukan nasib mereka setelah 3 bulan dirumahkan dan sebagian sudah diberhentikan. Melengkapi aksinya tersebut, pekerja tambang ini membawa berbagai tulisan bernada protes dan juga permintaan tolong kepada anggota dewan. Kurang lebih 2.500 jiwa karyawan negara ini. Pekerja menyebut situasi di perusahaannya bermula dari dokumen administrasi yang dibekukan ESDM. Kebijakan tersebut menyebabkan aktivitas perusahaan terhenti sejak Februari 2023. Kondisi tersebut tidak berubah meski dokumen antar pemegang saham sudah diselesaikan melalui jalan damai. Aktivitasnya belum bisa dilanjutkan karena masih ada penyelidikan dari polisi. Ya, karena kurang lebih 3 bulan ini harusnya pihak Mabes itu sudah menerbitkan SP3 karena pihak pelapor dan terlapor ini sudah berdamai, ya kan? Oleh karena itu, ya pihak Mabes harus segera menyelesaikan segera supaya teman-teman karyawan ini ya tidak terlantar seperti ini, karena mereka di dalam program mereka, dalam rumah tangga mereka masing-masing itu ada program mereka, misalkan ada yang sewa rumah, ya ada yang bayar cicilan dan lain sebagainya. Ya kalau kita ini karyawan itu kurang lebih 1.000, tetapi yang datang ini hanya 100. Pekerja yang kini terlantar mengaku kesulitan secara ekonomi. Mereka tidak memiliki penghasilan lain selain dari upah sebagai karyawan. Dampak yang kami rasakan terutama pribadi dan karyawan keseluruhan sangat besar sekali. Masalah kebutuhan sehari-hari. Ya, seperti yang di awal disampaikan oleh Pak Nathan selaku korban kami, dampak yang kami rasakan adalah ya salah satunya masalah ada yang diusir dari rumah kontrakan, terus masalah juga cicilan kendaraan mungkin cicilan yang lain. Apalagi sekarang ini kan anak mau masuk sekolah, ya kan, artinya mereka perlu biaya untuk pendidikan lah. Kembali karena perusahaan ini sangat peduli dengan Pekerja tambang ini berharap DPRD bisa membantu mereka agar perusahaannya kembali beroperasi. oleh karena itu berbagai bentuk hal yang Amir Hamzah dan Ade Saputra melaporkan dari Samarinda. Perwakilan karyawan perusahaan tambang batubara didampingi kuasa hukumnya menemui wakilnya di Gedung Karangpaci, Samarinda, Rabu siang. Itu dilakukan para pekerja di tengah demonstrasi yang digelar di pintu masuk DPRD Kaltim. Mendengar keluh kesah pekerja, anggota DPRD Kaltim berjanji membantunya hingga ke Mabes Polri. Mereka melakukannya karena pekerja tambang tersebut sebagian besar penduduk Kalimantan Timur yang membutuhkan penghasilan. Rabu tanggal 21 Juni 2023 tidak bisa beroperasional karena Kita akan memfasilitasi untuk audiensi dengan Mabes Polri, ya, sehingga kita harapkan nanti pihak pelapor dan terlapor itu bisa ikut hadir. Kita bahas bersama-sama apa yang menjadi kendala sehingga proses perjanjian damai itu belum terrealisasi gitu. Karena kita kasihan
karyawan, dan rata-rata kan 70% penduduk lokal di Batuasana yang bekerja itu. Jadi kita memikirkan nasib karyawan yang notabene ya masyarakat Kalimantan Timur juga gitu. Mendapat dukungan dari DPRD Kaltim membuat pekerja senang. Mereka ingin agar upaya tersebut dilakukan secepatnya. Sudah bersama-sama didengarkan apa yang kita minta, aspirasi kita minta ditengahi terhadap konflik yang terjadi di PT Batuwah Energi Prima. Dari pihak anggota Dewan menyambut baik, ya. Jadi menyambut baik dan mau atau ingin mencoba untuk menengahi permasalahan yang terjadi. Ya, kita berterima kasih kepada anggota Dewan. Dalam pelaporan tersebut sudah ada perdamaian. Sebelumnya para pekerja tambang berdemonstrasi di depan gedung DPRD Kaltim. Mereka meminta bantuan DPRD untuk mempertanyakan alasan Bareskrim Polri menyelidiki perkara internal perusahaan yang sudah diselesaikan secara damai. Amir Hamzah dan Ade Saputra melaporkan dari Samarinda. Karena perusahaan ini sangat peduli dengan Bantuan dana kepada partai politik di Balikpapan sudah dikucurkan. Tercatat 10 partai politik yang menerima bantuan dana yang bersumber dari APBD senilai 2,1 miliar rupiah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Balikpapan, Sutadi, menyatakan bantuan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nantinya dana yang diterima sebagian harus dimanfaatkan untuk pendidikan politik kader dan selebihnya untuk biaya operasional. Nah, hari ini kita memberikan bantuan ke 10 partai politik pemenang di tahun 2019 lalu, ya, dengan total jumlahnya sekitar 2,1 miliar lebih. Nah, pemanfaatan ini adalah sesuai dengan program kegiatan. Yang paling utama adalah 51% ke atas itu digunakan untuk pendidikan partai politik bagi kader-kadernya. Parpol penerima bantuan senang karena angkanya lebih tinggi dibanding sebelumnya. Bantuan ini sangat membantu biaya operasional yang semakin meningkat jelang pemilu serentak. Ya, alhamdulillah tahun ini bisa naik dari 4.000 sekian menjadi 7.000 sesuai dengan usulan dari seluruh partai politik. Sangat bisa membantu lah, karena presentasi memang harus diakui perbandingan antara pendidikan politik dengan operasional partai. Kalau Golkar sendiri itu 60-40. 60 pendidikan politik, 40% adalah pembiayaan kesekretariatan operasional. Parpol penerima bantuan diingatkan agar tidak menyalahgunakan dana di luar kegiatan parpol. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.